Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rahmaningrum, absen 13 dari kelas 2H AKM, khususnya dari kelompok PS Mia kelompok 1. Jadi di sini saya akan menganalisis mengenai laporan buku besar periode 1 Mei 2025 sampai 31 Mei 2025. Uh, untuk yang pertama, uh, kita melihat jadi di ringkasan buku besar atau di laporan buku besar ini kita bisa melihat bagaimana perubahan debit dan kredit uh, dari akun-akun yang ada pada perusahaan yang saya uh, pilih untuk memenuhi proyek ini. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu laporan kas dan bank. Total kas per 31 Mei 2025 yaitu senilai 50.947.200, yaitu dari kas tunai sebesar 7.013.200 rupiah. Kemudian dari uh, kas oh mohon maaf, jadi uh, yang pertama kas dan bank itu senilai 50.947.200 rupiah, itu dari kas tunai dan kas yang ada di Bank Mandiri IDR. Nah, kas tunainya sebesar yang perubahan debit mengalami perubahan 7.100.000, kemudian perubahan kreditnya 306 rupiah, maka saldo akhir dari kas tunainya yaitu 6.707.200 rupiah. Kemudian kas di Bank Mandiri IDR pada debit itu mengalami perubahan sebesar 78.825.000 rupiah. Kemudian perubahan kreditnya yaitu 34.585.000 rupiah. Maka saldo akhir dari kas di Bank Mandiri DR sebesar 40.240.000 rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa uh, pada perusahaan pada UMKM Depot Air RO Rahmat ini menunjukkan dari kas dan banknya, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup baik untuk mendukung operasional yang uh, operasional di Depot Air RO Rahmat, namun tanda kutip dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua kita melihat dari piutang usahanya. Piutang usahanya jika saya lihat perubahan debitnya yaitu 55 juta, yang awalnya 5.488.200 rupiah. Kemudian ini terlihat dilunasi selama periode berjalan, jadi dikreditkan 5.488.200 rupiah, maka pada piutang usaha saldo akhirnya yaitu 0. Jadi baik ya, maksudnya uh, sejauh ini tidak ada kayak piutang yang tidak tertagih, itu belum ada. Kemudian selanjutnya kita melihat akun persediaan barang pada awalnya, yaitu barang pada awalnya itu di debit persediaan barangnya yaitu 3.460.150 rupiah, kemudian dikurangkan dengan mungkin dengan barang yang terjual ya senilai 2.268.260 rupiah, maka sisa saldo akhir persediaannya yaitu 1.191.800 rupiah. Jadi disebutkan bahwa UMKM RO Rahmat ini tidak mengalami kekurangan stok ya, maksudnya tidak mengalami sampai harus uh, melakukan pembelian di
outlet lain, biasanya kan seperti itu ya. Kemudian kita melihat uh, selanjutnya yaitu aset lancar. Jadi kita lihat di sini ada pembelian aset uh, senilai 31.500.000 rupiah. Kemudian asuransi dibayar di muka langsung dilunasi 31.500.000 rupiah. Sepertinya itu transaksi yang saya uh, lakukan kemarin, yaitu pembelian aset baru ya. Kemudian kita lihat aset tetap. Nilai aset tetap tidak berubah ya, senilai 674.600 dari saldo awal hingga saldo akhir tidak berubah. Jadi tidak ada sepertinya tidak ada penambahan aset ya selama ini kalau dilihat dari buku besar. Kemudian akumulasi penyusutannya tercatat sebesar 11.025.000 rupiah. Kemudian kita lihat dari hutang dan kewajiban, awalnya itu hutang usahanya sebesar 4.600.000 rupiah. Kemudian di debit ternyata mengalami penambahan hutang ya sebesar 32.441.000 rupiah. Namun sepertinya ini menunjukkan bahwa perusahaan kita atau UMKM kita itu langsung melunasi kewajiban atau hutang lancar itu 32.440.000 rupiah, maka uh, total saldo akhir hutang usahanya stabil senilai 4.600.000 rupiah. Namun di sini sudah saya lihat terlebih dahulu. Kemudian di sini kewajiban lancarnya 0 ya. Kemudian kita lihat kewajiban jangka panjangnya. Kewajiban jangka panjangnya kita melakukan terdapat tambahan hutang bank senilai 100 juta ini. Untuk apa? Digunakan untuk ekspansi bisnis. Kemudian selanjutnya kita melihat modal atau pendanaan ya. Modal awalnya itu saldo awalnya senilai 670 juta. Kemudian tambahan investasi pribadi itu sebesar sebesar 25 juta. Kemudian operasional penyusutan yang mengurangi saldo akhir, jadi itu kayak dikurangi, maka saldonya itu menjadi 616.980.500 rupiah. Kemudian ada pendapatan dan beban operasional. Untuk pendapatan operasionalnya tercatat sebesar 5.510.000 rupiah. Kemudian beban yang dikeluarkan yang pertama itu ada beban pokok penjualan, ada beban gaji. Nah, ini beban gaji. Kemudian ada beban listrik dan telepon, terus kemudian ada beban penyusutan lain-lainnya. Jadi totalnya senilai ini ya 4 juta senilai ini ya. Pokoknya kalau kita lihat dari beban operasional dan beban penyusutan itu hasilnya lebih kecil daripada pendapatan. Jadi pendapatan operasional kita dari perusahaan kita itu tidak kekurangan untuk menutupi biaya operasional. Nah, di sini tercatat lain itu yaitu rugi laba penghentian aset tetap. Itu tadi sebelumnya kan kemarin itu saya membuat pembelian aset tetap ya. Nah, itu kan mohon maaf penjualan aset tetap. Nah, itu kan pasti harganya itu
jauh lebih murah dari pembelian awal kita. Nah, ternyata hal itu kita mengalami kerugian sebesar kita ada di buku besar yaitu rugi laba penggantian aset tetap. Kemudian kerugiannya yaitu sebesar 4.525.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, semua transaksi ini itu sudah dicatat dan dicatat otomatis di aplikasi Accurate itu dengan benar ya, sehingga di laporannya ini sudah sangat jelas bahwa ini angkanya dari mana, perubahannya karena apa, terus penambahannya karena apa, seperti itu. Terus saya uh, apa namanya, laporan dari buku besar uh, Depot Air Rahmat ini sudah benar. Jadi itu saja dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada Ibu Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.